Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam video filsafat untuk pemula. Seperti sebelumnya, kita sedang membahas aliran-aliran yang tumbuh berkembang dalam dunia filsafat. Nah, kali ini kita akan membahas aliran yang mungkin paling populer di antara teman-teman semua. Namanya adalah kapitalisme. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya mengapa beberapa negara begitu kaya dan penuh dengan inovasi, sebut saja Amerika Serikat gitu ya, Perancis, Jerman, Republik Tiongkok, Rusia, tetapi sementara negara-negara yang lain di benua Afrika, di benua Asia termasuk negara kita tertinggal jauh. Nah, apa sebenarnya yang menjadi pendorong kemajuan ekonomi di satu negara bisa berbeda dengan negara lain? Apa juga yang menjadi nyawa ekonomi dunia hari ini? Nah, tidak salah kalau di video kali ini kita akan membahas filsafat yang lekat dengan dunia ekonomi yang mengubah dunia kita, bernama kapitalisme. Nah, untuk itu kita akan mengenali gagasannya, utamanya dari para pemikir-pemikir besarnya seperti Adam Smith dan Ayn Rand. Nah, teman-teman, kapitalisme adalah sistem ekonomi sebenarnya ya, tetapi boleh dikatakan juga sebagai salah satu bidang dalam filsafat sosial dan ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu, pada kepemilikan pribadi atau properti, dan pada pasar bebas. Dalam filsafat kapitalisme, individu memiliki hak untuk memiliki propertinya sendiri. Dia juga punya hak untuk menjalankan usaha atau bisnisnya tanpa campur tangan negara, dan setiap individu berhak untuk mengelola sumber daya yang dia miliki, apapun itu, alam atau sumber daya yang lain, untuk keuntungan pribadinya. Sistem kapitalisme itu beroperasi lewat sebuah mekanisme pasar, di mana di pasar itu ada penawaran dan ada permintaan. Penawaran dan permintaan itu nantinya akan menentukan harga atau juga alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk munculnya atau diproduksinya sebuah barang produksi. Nah, teman-teman, filsafat kapitalisme itu sebenarnya berangkat dari sebuah keyakinan bahwa kebebasan ekonomi merupakan dasar dari kebebasan individu atau pribadi. Dengan membiarkan orang bebas dalam berinovasi dan bersaing, berkompetisi, gitu ya, kapitalisme menciptakan kemajuan teknologi yang pesat. Di samping itu, kapitalisme sendiri kemudian berimbas pada efisiensi ekonomi, dan tidak bisa dipungkiri juga muncul kesejahteraan yang jauh lebih besar dibandingkan sistem perdagangan sebelum kapitalisme yang waktu itu masih dikuasai oleh monarki atau kerajaan. Nah, siapa sebenarnya pencetus kapitalisme yang pertama? Namanya adalah Adam Smith. Dia adalah seorang filsuf dan sekaligus atau lebih dikenalnya sebenarnya sebagai ekonom, ahli pemikir ekonomi yang asalnya dari Skotlandia. Hari ini Adam Smith itu juga dilekati dengan julukan bapak kapitalisme modern. Dalam karya Adam Smith yang terkenal, judulnya The Wealth of Nations, terbit tahun 1776, Smith ini memperkenalkan gagasan tentang invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Apa maksudnya? Jadi begini, menurut
Adam Smith, ketika individu mengejar keuntungan pribadinya, mereka sebenarnya secara tidak langsung, invisible hand, ya, itu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi secara tidak terlihat, tangan mereka yang sedang mengejar keuntungan pribadi itu sebenarnya sedang berkontribusi pada keuntungan bersama. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang memproduksi barang berkualitas tinggi demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, secara otomatis dia itu kan juga menyediakan barang yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kata lain kan dia juga berbagi dengan orang lain meski dia tidak menyengajakan untuk seperti itu. Nah teman-teman, mekanisme pasar bebas yang semacam itu, kata Smith, itu kemudian bisa memungkinkan masyarakat untuk berkembang terus-menerus tanpa campur tangan pembatasan pemerintah, negara, atau juga masyarakat secara berlebihan. Di samping itu, Adam Smith juga menekankan pentingnya pembagian kerja, semacam spesialisasi. Karena dengan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil, yang mengurus mesin sendiri, yang mengurus keuangan sendiri, yang mengurus kesejahteraan pegawai sendiri, yang mengurus kreativitas produk sendiri, maka yang terjadi apa teman-teman? Karena ada pembagian, tidak satu orang do everything, tidak satu orang melakukan semuanya, maka produktivitas kan bisa jadi lebih meningkat. Sebagai contoh, misalnya ya, saya memberi contoh pabrik peniti, itu. Ketika akan memproduksi peniti, coba bayangkan satu pekerja mungkin hanya bisa membuat beberapa peniti sehari, katakanlah 100 peniti sehari. Tetapi justru dengan pembagian kerja, ribuan peniti itu bisa diproduksi dalam waktu yang sama. Karena si pembuat peniti ini kan tidak harus memulai membuat penitinya itu dari mencari bahan besinya, membakar besinya sehingga menjadi cair, kemudian mencetaknya, kemudian membentuknya, setelah itu mengemasnya. Nah, ini bayangkan satu orang melakukan seluruh pekerjaan ini, dia hanya bisa menghasilkan 100, tapi kalau yang mencari bahan besinya tersendiri, yang mencairkan besinya sendiri, mencetak sendiri, mengemas sendiri, maka bayangkan secara bersamaan dalam waktu 1 hari ribuan peniti dihasilkan. Nah teman-teman, selain kapitalisme itu terkenal dengan ide dan gagasan Adam Smith, ada juga tokoh lainnya namanya Ayn Rand. Ayn Rand ini adalah seorang filsuf abad ke-20. Dia yang kemudian mencoba menarik kapitalisme dari yang tadinya pembahasannya lebih pada ekonomi ke ranah etika dan moralitas. Dia membuat sebuah karya berjudul Atlas Shrugged. Nah, karya itu menegaskan bahwa kapitalisme bukan hanya masalah sistem ekonomi, tetapi juga merupakan satu-satunya sistem yang menghormati hak-hak individu dan kebebasan manusia. Ayn Rand ini mengajarkan sebenarnya ya bahwa mengejar kepentingan pribadi atau dalam hal ini self interest itu nggak salah. Ketika teman-teman mengejar keinginan diri sendiri itu nggak salah menurut Ayn Rand ya, karena itu merupakan sesuatu yang juga bermoral. Kok bisa? Penjelasannya begini. Manusia itu berhak untuk hidup demi dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan dirinya untuk orang lain, atau dia juga tidak berhak menuntut orang lain berkorban bagi dirinya. Nah, dalam kapitalisme, kebebasan individu semacam itu tuh bekerja dan dijalankan sehingga terus berinovasi, manusia terus berinovasi menghasilkan kekayaan yang tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tapi juga secara tidak sengaja, secara otomatis, invisible hand istilahnya kalau Adam Smith tadi, juga meningkatkan kualitas hidup orang lain sebagai konsumennya. Nah, Ayn Rand ini agak ekstrim juga, dia mengatakan bahwa menghasilkan kekayaan itu adalah etos dari kehidupan bermasyarakat yang ideal menurut Ayn Rand.
Jadi masing-masing orang mengejar kesejahteraan ya. Jadi oke, saya ganti bukan kekayaan tapi lebih kesejahteraan ya, kemakmuran. Itu bisa menjadi pendorong bagi terbentuknya masyarakat yang ideal. Nah, mungkin tidak banyak orang menyukai kapitalisme, tapi saya pribadi melihat setidaknya ada 4 kelebihan kapitalisme. 1, kapitalisme itu bermanfaat dalam konteks mendorong kemajuan teknologi. Kok bisa? Nah, coba bayangkan, sistem kapitalisme ini kan mendorong inovasi yang bebas ya. Karena bayangkan setiap orang harus berlomba-lomba bersaing menciptakan produk yang lebih baik agar kemudian bisa laku di pasaran. Secara otomatis kan teknologi kemudian juga ikut terus berkembang. Teknologi yang basisnya adalah melayani kita semua sebagai konsumennya. Oke, manfaat yang kedua. Dengan adanya kapitalisme ini, pilihan kita menjadi beragam. Bayangkan pasar bebas, itu kan menawarkan nggak hanya satu jenis barang dan jasa, tapi ada berbagai macam barang dan jasa dengan berbagai macam spesifikasi yang dia tawarkan. Dan itu selalu berlandaskan pada kebutuhan konsumen. Sehingga kemudian kita sendiri kan punya banyak pilihan beragam ya. Katakanlah misalnya makanan. Dengan adanya persaingan, semua barang yang ada di depan kita yang makanan ini ada berwarna-warni jenis makanan. Untuk satu jenis makanan sendiri, tawarannya juga berbeda-beda sesuai dengan selera kita. Gizinya juga berbeda-beda sesuai kebutuhan kita. Bayangkan kalau tidak ada kapitalisme, maka hanya itu saja, karena nggak ada persaingan. Orang udah bikin satu jenis makanan, toh tetap akan laku dibeli gitu, karena nggak ada persaingan. Nah, jadi kelebihan kapitalisme juga adalah mendorong terbentuknya keberagaman dalam pilihan produk. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Jelas, kompetisi ini kan memaksa semua orang yang menjalankan bisnis untuk bisa menemukan formula yang efisien dan produktif. Karena hanya dengan begitu kan keuntungan yang besar akan bisa didapatkan. Sehingga segala kinerjanya menjadi lebih efisien dalam hal waktu, dalam hal hasil. Keempat, kesejahteraan individu. Dalam kapitalisme jelas sekali, individu menjadi bebas untuk mengejar mimpi mereka tanpa batasan. Tidak ada yang membatasi orang untuk menjadi orang yang dia impikan. Tetapi konsepnya dia harus efisien, kerja keras, dan berbagai macam hal itu. Itu kelebihannya teman-teman. Tapi juga tetap ada kelemahannya. Kapitalisme bagi saya punya 3 sisi kelemahan yang seringkali menjadi masalah yang terlalu besar sehingga menutup manfaat-manfaat kapitalisme itu. Misalnya ketimpangan ekonomi. Kapitalisme kan karena tadi cenderung membiarkan setiap orang mengejar kekayaan, persaingan bebas tanpa ada rasa belas kasihan kadang-kadang, akhirnya kan cenderung menciptakan jurang yang semakin lama semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, yang punya modal dan atau menguasai alat produksi dan yang tidak punya apa-apa dan hanya bisa bergantung pada yang kaya atau pemilik usaha. Ketimpangan makin besar. Yang kaya hidupnya makin aman sejahtera, yang miskin sampai mati dia di pabrik karena kecapean kerja. Yang kedua, eksploitasi lingkungan. Demi keuntungan, lihat saja beberapa perusahaan sering kali mengabaikan, mengesampingkan dampak ekologisnya. Dia merusak hutan untuk menanam tanaman-tanaman keras yang justru merusak tanah di hutan. Akibatnya, kemudian keegoisan itu menyebabkan cuaca iklim berubah, yang kemudian banyak mati justru orang-orang yang tidak menikmati kekayaan itu. Ketiga, krisis pasar. Maksudnya apa? Jadi gini, kapitalisme ini kan terkadang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi kan, karena persaingan juga. Seperti misalnya kejadian inflasi, kejadian krisis keuangan, itu semua kan muncul justru ketika sistem kapitalisme ini mulai dikenal.
Karena persaingan ini juga seolah-olah membolehkan jegal-jegalan ya, atau saling menjegal, saling bermain untuk menjatuhkan yang lain, yang kemudian berakibat pada kacaunya sistem keuangan dan krisis pasar terjadi. Nah, dari situlah makanya para kritikus itu sering menyerukan pemerintah untuk tetap ikut campur tangan meskipun pasar bebas sedang dijalankan, karena hanya satu-satunya jalan pemerintah ini, satu-satunya tempat yang dimana bisa mengendalikan kekacauan atau kekeosan dari pasar bebas itu ada di pemerintah. Nah, teman-teman, kapitalisme ini sebenarnya bukan hanya soal teori ya, tapi juga sesuatu yang memang kita temui setiap hari. Kita nggak bisa tuh menghindar dari kapitalisme hari ini. Dari toko kelontong, tempat dimana kita beli kerupuk, beli mie atau beli rokok misalnya, hingga raksasa teknologi di mana sekarang handphone ataupun smartphone ada di tangan kita, komputer ada di depan kita, seperti Apple, Tesla, itu kan tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita sehari-hari. Dan kita sendiri melihat bagaimana hasil dari kapitalisme itu, dari kebebasan pasar, dari inovasi itu ada di atau melekat dengan hidup kita setiap hari. Tapi sebagai konsumen dan sebagai warga dunia, kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem kapitalisme harus tetap berjalan di koridornya, supaya tidak justru malah menjadi satu sistem yang memunculkan ketidakadilan, ketidakberlanjutan, dan menjadi tidak manusiawi. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita mengenai kapitalisme. Satu hal yang pasti, kapitalisme merupakan salah satu sistem ekonomi yang memang hari ini paling berpengaruh dalam sejarah. Namun ya, seperti semua sistem yang ada yang dibuat manusia, kapitalisme bukanlah barang yang sempurna. Penting selalu bagi kita untuk mencoba memperbaiki sistem yang sudah ada, supaya nantinya sistem itu malah tidak merusak diri kita sendiri. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang kapitalisme? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kalau saya ada kesalahan atau kurang, silahkan ditambahkan dan diralat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terus belajar filsafat barengan. Terima kasih, sampai jumpa, tetap berpikir kritis.